Bagaimana jadinya jika bangsa Viltrumite datang ke planet Vegeta dengan tujuan menaklukkan planet tersebut? Apakah bangsa Krypton KW ini bisa menjajah bangsa Saiyan, atau bangsa Saiyan malah menghabisi mereka yang datang dan berbalik menjajah planet Viltrum tersebut? Nah, karena pertanyaan ini entah kenapa sangat terdengar menarik, admin pun mencoba mencari informasi mengenai kedua bangsa ini dan mendapatkan skenario yang paling mungkin jika mereka itu bertemu. Jadi di video kali ini admin mau ngebahas mengenai hal tersebut, dan tanpa basa-basi lagi langsung saja kita mulai. Oke, pertama kita akan mulai dulu dari pembahasan mengenai sekuat apa bangsa Viltrumite ini. Bangsa Viltrumite itu berasal dari planet Viltrum, dan mereka memiliki kekuatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan manusia biasa. Mereka sangat kuat, sangat cepat, dan bisa bertahan dari ganasnya radiasi kosmik luar angkasa. Ya, mereka ini mirip seperti kumpulan Superman versi lemah dikit dan tanpa heat vision. Nah, para Viltrumite ini punya semacam pemikiran yang rada ekstrim, di mana mereka menganggap jika orang lemah itu ibaratkan penyakit yang harus mereka singkirkan. Dan karena hal ini, kegiatan genosida pun berlangsung di planet Viltrum tersebut, dan mengakibatkan setengah dari populasi bangsa Viltrumite yang dianggap lemah itu menjadi tewas. Namun meski kehilangan setengah populasi mereka, bangsa Viltrumite ini tetap masih punya setengah populasi kuat dan tersisa. Dan dengan orang-orang kuat tersebut, mereka pun mulai melebarkan sayap kekaisaran Viltrumite ke berbagai planet di seantero galaksi. Mereka datang ke planet lain dan memaksa planet beserta penduduknya itu untuk tunduk kepada mereka. Jika mereka mau tunduk, maka mereka itu akan menjadi budak bagi Viltrumite. Sedangkan jika mereka berani melawan, maka mereka itu akan langsung dihabisi. Nah, untuk melihat bagaimana kekuatan dari bangsa Viltrumite ini secara lebih mendalam, kita di sini akan mengambil Omni-Man dan Invincible sebagai contoh. Omni-Man sejauh ini sudah menunjukkan berbagai prestasi yang sangat hebat. Misalnya ketika dia itu mengatakan kepada Invincible kalau dia itu pernah menghentikan asteroid sebesar Texas dari menabrak bumi, di mana energi dari asteroid itu jika berhasil menabrak bumi adalah sekitar 100 kuantilion ton TNT, atau lebih kurang 26 miliar kali energi dari SAR bomba. Nah, energi yang sangat besar ini cukup untuk memusnahkan benua dan membuat semua kehidupan di bumi menjadi musnah. Tapi kekuatan Omni-Man ini tidak berhenti sampai di sini. Omni-Man juga bisa menghancurkan planet bersama dengan Invincible dan juga Thedos. Dan planet yang mereka hancurkan itu adalah planet Viltrum, yang mana planet itu lebih besar dari bumi. Hal ini bisa dilihat dari planet itu yang memungkinkannya memiliki cincin dan memiliki 5 satelit yang mengorbit kepada dirinya. Yang mana ini membuat planet Viltrum itu ukurannya sekitar 10-15 kali lebih besar dari bumi, atau kira-kira sebesar planet Jupiter. Nah, selain kekuatan, kecepatan Omni-Man ini juga sangat tidak ngotak. Dia bisa melintasi beberapa galaksi cuma dalam waktu beberapa minggu. Yang mana ini membuat kecepatan Omni-Man itu sendiri bisa mencapai 150 juta kali lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Selain daya hancur dan kecepatan, durabilitas Omni-Man dan Invincible itu juga tidak ngotak. Hampir tidak ada senjata di alam semesta ini yang bisa menggores tubuh mereka tersebut. Bahkan kita sudah melihat senjata yang Cecil buat dengan harga yang luar biasa ini pun cuma bisa membuat Omni-Man ini jadi mimisan sedikit. Jadi ya tidak mengherankan kalau Omni-Man ini bisa bertahan dari tarikan sebuah black hole dengan kecepatan dan durabilitas yang dia miliki. Kemudian selain itu, Omni-Man dan Invincible juga bisa sembuh dari luka yang sangat fatal, di mana luka itu seharusnya mematikan bagi manusia biasa, di mana tulang patah, wajah hancur, perut berlubang dan sebagainya bisa sembuh seperti sedia kala hanya dengan perawatan di dalam waktu yang singkat. Jadi ya dari semua hal tadi, Omni-Man dan Invincible berserta bangsa Viltrumite itu bisa kita letakkan levelnya di antara level multi benua sampai level planet dan bintang kerdil dengan kecepatan jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu sekuat apa bangsa Saiyan ini. Sebagai bangsa barbar yang sangat haus akan pertarungan, bangsa Saiyan ini diberkahi dengan tubuh yang sangat mendukung passion mereka tersebut. Bangsa Saiyan punya fisik mirip seperti manusia, namun mereka lahir dan berkembang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Mereka juga awet muda sehingga membuat mereka bisa bertarung lebih lama di dalam hidup mereka. Dan yang paling penting, mereka punya kemampuan unik berupa perubahan menjadi monster kera raksasa ketika mereka itu melihat sebuah bulan purnama. Dan ketika mereka berubah menjadi monster kera ini, maka kekuatan mereka itu akan meningkat sebanyak 10 kali lipat. Nah, di sini untuk melihat bagaimana kekuatan dari bangsa Saiyan ini, kita tidak akan menggunakan Goku atau Vegeta sebagai perbandingannya. Namun kita akan pakai Raditz, Bardock dan juga King Vegeta sebagai sampel dari bangsa
Saiyan yang bisa dibilang normal. Nah, bangsa Saiyan itu punya sistem kasta berdasarkan seberapa kuat kekuatan mereka, di mana kasta itu ada kelas bawah, kelas menengah, dan juga kelas elit. Untuk kelas bawah, power level mereka itu di kisaran angka 1500-an. Untuk kelas menengah, power level mereka itu ada di angka 4000 sampai 7000. Dan untuk kelas elit, power level mereka itu berada di angka 10.000 ke atas. Nah, dari kekuatan berdasarkan power level ini, kita bisa melihat sekuat apa bangsa Saiyan itu dari kelas terbawah sampai yang elitnya. Karena Master Roshi dengan power level kisaran 139 saja sudah cukup untuk meledakkan bulan dengan serangan energinya. Apalagi karakter dengan power level ribuan, tentu mereka akan bisa melakukan lebih dari yang pada Master Roshi ini lakukan. Nah, jika kita lihat dari pertarungan antara Raditz melawan Goku dan Piccolo, Raditz sebagai Saiyan kelas bawah ini punya daya tahan yang tidak ngotak, di mana dia bisa dengan santai menahan serangan energi dari Piccolo, yang mana satu serangan Piccolo itu saja sudah lebih dari cukup untuk melenyapkan bulan. Dan untuk kecepatan, Raditz jelas berada di atas Goku dan Piccolo, di mana Goku yang sudah dewasa ini tidak mampu mengikuti dan mengungguli kecepatan Raditz. Padahal Goku itu sendiri sudah punya kecepatan di luar nalar bahkan saat dia itu masih kecil. Seperti dia yang punya kecepatan di atas kecepatan cahaya saat turnamen Tenkaichi Budokai, atau saat dia pergi mengsolo semua pasukan Red Ribbon Army. Jadi kekuatan Raditz yang berkali-kali lipat dari Goku yang masih bocil ini membuat kecepatan Raditz itu sendiri jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ya, meski kita tidak diberitahu seberapa lebih cepatnya Raditz ini daripada kecepatan cahaya. Kemudian untuk Saiyan kelas menengah seperti Nappa yang punya power level antara 4000 dan 7000, mereka ini tentu lebih kuat daripada Raditz yang sudah kita bahas tadi. Mereka dengan power level segini itu sudah masuk ke levelnya planet, karena Raja Iblis Piccolo yang punya power level 200-300 saja sudah mampu menghancurkan seluruh dunia jika dia itu mau. Dan semakin tinggi power level, maka kecepatan juga akan meningkat sebanding dengan kekuatan serta ketahanan, yang mana artinya Saiyan kelas menengah itu sudah berada di level planet dan punya kecepatan jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Lalu kemudian untuk para elit seperti Vegeta dan ayahnya, mereka punya power level di kisaran angka 10 ribuan ke atas. Dimana kalau kita lihat dari semua scene di mana Vegeta dan ayahnya ini bisa dengan mudah melenyapkan planet beserta semua satelitnya tanpa usaha sama sekali, membuat mereka para elit ini berada di levelnya planet hingga bintang kerdil. Dan untuk kecepatan mereka yang punya power level di angka puluhan dan belasan ribu ini, kita bisa ambil contoh dari Goku setelah bertarung melawan Vegeta dan pergi ke planet Namek, di mana di tengah perjalanannya ini, Goku berhasil menghindari asteroid yang menerjang dirinya saat bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Yang kalau dihitung dari jarak bumi ke planet Namek itu melintasi kuadran alam semesta yang luasnya tidak ngotak, kecepatan Goku itu berada di angka 5-10 triliun lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Yang mana Goku pada saat itu sudah berada di levelnya Saiyan kelas elit. Nah, jika kita lihat dari kedua bangsa ini kayaknya punya level yang cukup mirip, maka kita akan masuk ke pembahasan utamanya, yaitu apa yang akan terjadi jika para Viltrumen ini berperang dengan bangsa Saiyan. Nah, di sini kita akan membaginya menjadi dua skenario, di mana skenario pertama ketika bangsa Viltrumen yang datang untuk menyerang planet Vegeta, sedangkan untuk skenario kedua bangsa Saiyan lah yang datang untuk menyerang planet Viltrumen. Oh ya, pada kedua skenario ini kita akan mengambil bangsa Viltrumen itu dalam keadaan mereka yang belum hampir punah karena virus, serta bangsa Saiyan yang belum hampir punah karena diledakkan oleh Frieza. Oke, pada skenario pertama di mana bangsa Viltrumen datang secara bergerombol dengan kekuatan penuh kekesaran mereka ke planet Vegeta, maka kemungkinan mereka bisa menaklukkan planet Vegeta ini adalah sekitar 30-50%. Ya, kemungkinannya cukup kecil dan paling besar pun cuma sampai 50%. Nah, hal ini admin tentukan berdasarkan kekuatan bangsa Viltrumen yang sudah kita bahas tadi adalah kekuatan dari para elit yang jumlahnya itu sangat sedikit, alias Omni-Man dan Invincible itu masuk jajaran top list Viltrumen terkuat yang pernah ada. Jadi bisa dibilang level Viltrumen yang ada di level planet hingga bintang kerdil itu cuma berlaku bagi beberapa individu saja. Sementara untuk kebanyakan dari mereka punya level yang lebih rendah, yaitu di antara level multi benua hingga planet kecil. Nah, berbicara mengenai level planet, prestasi Omni-Man dan Invincible yang menghancurkan planet Viltrum yang kira-kira sebesar planet Jupiter itu juga tidak terlalu mengesankan, karena mereka melakukan hal tersebut di saat kondisi planet itu sudah dilemahkan agar mereka tidak tewas saat melakukan penghancuran tersebut. Jadi akan sangat sulit bagi Viltrumen ini jika ingin melakukan hal yang serupa ke planet
planet Vegeta. Apalagi planet Vegeta itu besarnya tidak ngotak sampai punya 2 matahari, hingga membuat level planet Vegeta itu sendiri sudah di levelnya solar system sampai multi solar system. Tapi meski kesempatan mereka untuk menaklukkan planet Vegeta ini sangat kecil, para Viltrumite ini masih punya keunggulan pada kecepatan mereka yang sangat cepat, di mana mereka punya kecepatan jutaan kali lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Namun di sini admin tetap memberikan mereka kesempatan menang yang kecil meski punya kecepatan setidak ngotak ini adalah karena kecepatan bangsa sains kelas elit itu bisa lebih cepat puluhan kali lipat dari bangsa Viltrumite itu sendiri. Tapi meski begitu, keunggulan lainnya yang Viltrumite ini miliki adalah mereka yang bisa bertarung di luar angkasa, di mana mereka bisa menahan napas dalam jangka waktu yang lama, sehingga pertarungan mereka di luar angkasa akan membuat bangsa sains ini kesulitan. Ya, setidaknya sampai bangsa Viltrumite itu berhasil memancing bangsa sains ini untuk mengejar mereka ke luar angkasa. Nah, untuk masalah kekuatan dan daya tahan, bangsa sains itu sebenarnya lebih banyak berada di kelas bawah dan menengah, di mana kekuatan dan kecepatan mereka tidaklah terlalu mematikan bagi bangsa Viltrumite, sehingga pertarungan melawan kekaisaran Viltrumite itu sendiri masihlah cukup sulit bagi mereka. Namun dengan perubahan kera raksasa yang membuat power level mereka di angka 1000 sampai 2000 ini meningkat menjadi 10.000 sampai 20.000, maka bangsa Viltrumite inilah yang akan habis saat monster kera ini secara berjamaah menembakkan serangan laser penghancur planet ke arah mereka. Dan ya, kira-kira itulah yang akan terjadi pada skenario pertama. Kemudian lanjut untuk skenario kedua, di mana bangsa sains inilah yang akan datang ke planet Viltrumite ini. Dan jika kita anggap bangsa sains ini mengerahkan semua pasukannya untuk datang ke planet Viltrum, maka kemungkinan mereka bisa menaklukkan planet itu berada di kisaran angka 60 sampai 80%. Ya, dengan planet Viltrum yang punya banyak bulan, tentu akan sangat menguntungkan bagi para sains ini ketika datang ke planet tersebut. Dan dengan peningkatan dari wujud kera raksasa dan jumlah mereka yang sangat banyak, maka kekaisaran Viltrumite ini akan bisa dilenyapkan oleh amukan ribuan monster kera dari sains kelas bawah dan menengah ini. Sedangkan untuk sains kelas elit seperti Vegeta dan ayahnya, mereka tidak perlu sampai masuk ke mode kera untuk melenyapkan planet seukuran planet Viltrumite tersebut. Tapi tentu hal ini juga tidak berarti bangsa sains itu akan menang dengan mudah begitu saja. Mereka juga punya kemungkinan gagal menaklukkan bangsa Viltrumite ini jika bangsa Viltrumite itu menyerang para sains ini sebelum mendarat ke planet mereka, alias bangsa Viltrumite menghancurkan bangsa sains di luar angkasa dan membuat bangsa sains itu mati karena tidak bisa bertahan di kehampaan luar angkasa tersebut. Ya, hal ini bisa membuat Viltrumite berhasil menghentikan serangan dari bangsa sains selama mereka itu bisa menghadang pesawat luar angkasa bangsa sains ini yang juga punya kecepatan yang tidak ngotak. Jadi ya, jika kedua bangsa ini dipertemukan untuk saling bertarung, maka bangsa sains punya kesempatan menang lebih besar jika dibandingkan dengan bangsa Viltrumite ini. Dan jika kita ingat kalau bangsa Viltrumite itu mengirimkan seorang pasukan elit mereka untuk sekedar menaklukkan planet bumi, tentu hal ini akan sangat menunjukkan betapa lemahnya mereka itu jika dibandingkan dengan bangsa sains, di mana bangsa sains itu sendiri cuma mengirimkan bayi yang baru lahir untuk menaklukkan planet lemah dan kecil seperti planet bumi ini. Jadi ya, kayaknya itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.